Communication Podcast. Halo semuanya, gue Salma. Welcome to Kompas Communication Podcast. Oke teman-teman, jadi tanggal 23 Juli itu ada yang namanya Hari Anak dan Hari Tanpa Televisi Nasional. Untuk itu di episode kali ini kita bakal ngebahas bagaimana tayangan televisi ini masih ramah nggak sih untuk anak-anak dan adakah pengaruh tertentu yang dihasilkan dari tayangan TV tersebut. Akan ada dua hal yang bakal kita diskusiin hari ini. Pertama, dampaknya terhadap sikap anak yang meniru. Perlu diketahui teman-teman bahwa anak-anak ini tuh masih egosentris, terutama anak-anak yang prasekolah, di mana mereka ini belum memiliki emotional intelligence seperti kita yang mungkin udah sekolah, udah mahasiswa. Jadi ketika mereka mendapatkan tayangan televisi, mereka tuh menelan mentah-mentah begitu. Apalagi kalau tidak ada pengawasan dari orang tua, mereka tidak bisa membedakan mana reality dan mana fantasi begitu. Jika seorang anak ini terlalu banyakkan nonton TV gitu ya, tanpa pengawasan orang tua, mereka bisa disanitize atau kurang kepekaan. Jadi kalau misalkan mereka sering banget nonton adegan-adegan kekerasan, mereka bisa aja ngeliat itu sebagai hal yang tidak salah dan terus melakukannya. Atau misalkan anak-anak ini ngeliat adegan orang pacaran dan mungkin mereka ngeliat kayak, oh cewek cowok tuh bisa sedekat itu loh, padahal mereka masih anak-anak usia prasekolah begitu teman-teman. Nah, setelah meniru, kita bakal bahas dari sisi bagaimana anak-anak ini jadi mengisolasi dirinya. Perlu diketahui teman-teman, kebiasaan nonton TV yang berlebihan ini dapat membuat anak-anak ini menjadi lebih pemalu dan isolasi dari pergaulannya. Karena proses sosialisasi anak-anak itu dimulai dari usia mereka prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Di mana hal ini juga dimention dari buku yang berjudul Bermain Lebih Baik Daripada Nonton TV dari Atif Abdul Id dan Sheikh Muhammad Said, yang dimana dikatakan akan menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak. Hal ini bisa berbentuk apa sih? Misalkan anak-anak ini jadi lebih pemalu dan terisolasi. Karena harusnya di usia tersebut anak-anak itu bisa belajar kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Karena di situ kan mereka mulai masuk TK ya teman-teman. Jadi di situ mereka mempelajari hal-hal tersebut. Cuman kalau mereka terlalu caught up gitu ya, terlalu fokus, terlalu addicted dengan televisi, itu bisa berdampak buruk. Untuk itu kita bakal, biar lebih jelas lagi, aku bakal ngundang narasumber, dosen yang paling ganteng dan paling kece di UPJ. Kita sambut Mas Geo. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Saya Salma Mas Geo. Oke, mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya Mas, dari yang udah saya mention tadi di opening. Kalau untuk anak-anak usia prasekolah itu Mas, gimana sih tayangan televisi itu dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan mereka gitu Mas? Ngomongin persepsi ya, jadi sebelum persepsi itu sebenarnya memang ada atensi dalam proses psikologi ya. Dalam anak prasekolah itu biasanya tahap psikologis mereka berada pada tahap meniru, ya, meniru dan mengimitasi. Jadi ketika prasekolah itu apa yang ditayangkan secara bahasa komunikasi dari televisi yang mereka lihat, inilah yang mempengaruhi persepsi mereka. Dan nggak jarang juga bahwa perkembangan anak di prasekolah ini itu memang juga dipengaruhi oleh faktor apa yang dia tonton di televisi, termasuk persepsi. Nah, persepsi ini pada akhirnya memang nanti akan berkaitan dengan moral yang dia pelajari dari konteks agama, religiositas, lingkungan yang dia tarik persepsi tentang apa yang baik dan buruk gitu ya. Nah, tapi pada intinya adalah dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, di tahap prasekolah itu anak-anak memang banyak belajar pola meniru, mengimitasi, dan kemudian membuat persepsi dengan komunikasi yang menjadi preferensi bagi mereka sendiri. Oke. Berarti emang usia anak segitu tuh meniru ya Mas ya. Jadi apapun yang disajikan di televisi itu dapat mereka implementasi nanti sendirinya gitu. Iya. Bagaimana sih Mas dampak televisi ini terhadap proses sosialisasi anak-anak prasekolah? Proses sosialisasi yang pertama ngomongin peran sosial ya. Jadi kita berharap anak-anak di prasekolah tumbuh dewasa punya peran sosial yang bagus untuk kehidupan dan perkembangan mereka, yang nantinya juga bisa memperkuat identitas sosial mereka dalam kehidupan. Jadi tidak jarang anak-anak prasekolah yang kebingungan menentukan identitasnya pada masa dia dewasa awal nanti hingga dewasa akhir, itu karena memang ada proses kalau dalam teori Erikson itu perkembangan kognitif ya, perkembangan kognitif yang tidak tercapai karena memang terdistraksi oleh tontonan-tontonan televisi yang kurang relevan gitu. Misalnya bagaimana anak-anak itu menyelesaikan masalah versus identitas mereka. Banyak anak-anak yang kemudian
dalam sebuah masalah itu anak-anak tuh sebenarnya harus belajar dua konflik ya. Yang pertama kita harus belajar bahwa kita mendapatkan reward. Yang kedua kita juga harus belajar proses penderitaan dalam masalah itu sendiri. Jadi dua-duanya itu sebenarnya memang harus dijalani oleh anak-anak, terutama prasekolah. Nah kebanyakan kalau orang tua langsung memberikan reward dalam bentuk apapun itu, termasuk misalnya nih ya nonton televisi itu kan biasanya orang tua tuh jarang kontrol juga ya. Jadi anak-anak tuh nggak bisa ngelihat bagaimana realita masalah yang dia hadapi sesungguhnya. Dengan realita framing televisi itu kan cukup berbeda. Jadi mereka akan lose control terhadap dirinya sendiri. Jadi tadi kan kita udah tanya-tanya ke Mas Geo ya tentang pengaruh tayangan televisi ke anak-anak. Nah sekarang aku pengen coba tanya ke dosen, mahasiswa dan anak-anak. Tayangan seperti apa sih yang mereka tonton dan apa dampaknya untuk mereka? Yuk ikutin. Udah jarang sih sebenarnya. Kalau nonton TV sih sekarang sih udah nggak sering, tapi cuma masih beberapa. Suka kartun. Yang terakhir nonton tayangan televisi MotoGP. Kayak Doraemon gitu, Shinchan, terus sama ini sih paling Upin Ipin. Tergantung. Dulu tuh kalau kecil kayak suka ada banyak film action gitu kan, kayak Power Ranger, Ultraman gitu-gitu. Suka kartun. Aku kartunnya Barbie. Aku Upin Upin. ACI, Aku Cinta Indonesia. Little House. 5 Sekawan. Jadi itu membuat saya selalu suka dengan kehidupan di luar ruangan. Banyak lagi kayak Power Ranger gitu kan. Dulu kayak beberapa kali beli yang buat Henshin Power Ranger gitu. Barbie itu lucu terus geraknya kayak di itu yang Sebenarnya kalau yang ditiruin sih lebih melekat ke Upin Ipin ya, karena agak lebih relate banget ke Asia Tenggara gitu. Tapi lebih ke bahasanya gitu. Jadi sebaiknya apa sih Mas yang bisa kita lakukan untuk kayak misalkan sebagai parents gitu, sebagai orang tua, bagaimana yang bisa kita cegah gitu, apa solusinya gitu Mas? Yang pasti teman-teman kalau dalam perkembangan peran sosial dan individu yang identitasnya baik itu ada dua ya, ada makrosistem, ada mikrosistem. Makrosistem itu secara keseluruhan adalah keluarga, pendidikan, kemudian religiusitas masuk ke situ. Nah mikrosistem itu adalah apa yang kita tonton dan menimbulkan persepsi tadi, termasuk televisi. Buat siapapun itu yang ingin mempunyai anak dengan pola perkembangan yang baik, tumbuh kembang yang baik, maka pastikan mikrosistem dan makrosistem itu adalah pilihan yang baik juga. Oke. Baik. Berarti untuk bisa mendapatkan apa ya, anak-anak yang memiliki persepsi yang baik dan tindakan yang baik, kita harus bisa mengatur makrosistem dan mikrosistem tadi itu ya Mas. Kita dari keluarga dulu harus bisa mengontrol anak-anaknya. Tayangan apa sih yang bisa ditonton, yang baik ditonton gitu. Ternyata tayangan televisi itu memang ya mempengaruhi anak kecil dan banyak banget jenis tayangan TV yang ditonton oleh anak kecil. Untuk itu penting banget pengawasan dari orang tua agar anak kecil ini bisa membedakan ya mana realita dan mana tayangan televisi begitu. Thank you for watching dan don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah!